Ini semenjak 2014 nih, Presiden Jokowi dilantik jadi presiden. Sampai sekarang mau berakhir lah 10 tahun ya Pak. Penilaiannya gimana sih menurut Pak Hamdan? Gagal. Dari 1 sampai 100 berapa nilainya? Gak ada. Saya mungkin tidak akan lebih dari angka 20. 20. Saya punya keyakinan bahwa negara ini makin tidak baik-baik lagi. Karena dulu mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Paling tidak saat ini DPR tidak berfungsi, titik kita aja. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang Bandung itu panas dingin ya Pak kondisinya Pak, sama seperti politik Indonesia Pak. Nah ini bisa bertemu kembali dengan senior Pak Mehmet Hamdan dari Kesundaan nih, Tokoh Jawa Barat yang masih kuat dan masih tersisa saya bilang ya Pak. Ya, Nah beliau ngejapri nih, tinggal beberapa gelintir aja. bergintir tuh. Sepertinya Pak Mehmet ini kemarin ada keresahan, ada unek-unek nih sepertinya ingin disampaikan nih Pak. Apakah terkait tinggal beberapa hari lagi Pak Presiden Jokowi lengser? Apakah kebijakan-kebijakan yang mulai muncul itu mulai bikin emosi atau apa Pak? Nah sehingga Pak Mehmet ini ingin bersuara dan ngobrol. Ya, Baik Pak Mehmet, gimana nih sekarang kabarnya Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mehmet, apa sih yang Pak Mehmet ingin sampaikan atau unek-unek apa nih? Melihat ya kita kemarin lihat mahasiswa udah demo, aturan ada yang ingin dirubah. Itu kan Pak Mehmet sebagai aktivis nih dasar dirinya, apa yang sekarang Pak Mehmet khawatirkan yang menjadi unek-unek Pak? Mungkin kita bisa sharing di sini Pak. Iya, jadi dalam waktu 3 bulan terakhir ini terutama Iya. sangat terasa Hmm? ya bahwa benar-benar gitu. Saya punya keyakinan bahwa negara ini makin tidak baik-baik aja. Sangat. Ya mudah-mudahan tidak sampai sangat apalagi terlalu, tapi sudah sangat tidak ya sudah tidak baik-baik lagi gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak konsisten gitu dengan terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya merupakan basic daripada kehidupan filosofis daripada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia ini. Iya. Ya, mencerdaskan bangsa, memakmurkan rakyat, ya. Tujuan nasional ya. Tujuan nasional kan ikut menjaga kedamaian dunia misalnya. Itu sudah sebagian besar sudah tidak terpenuhi lagi dan saya kira siapapun presiden ya nggak mungkin 3 bulan memperbaiki itu semua lah, ya kecuali dia mengeluarkan satu dekret misalnya ya seperti Bung Karno dulu mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya sehingga presiden itu kembali kepada harus orang Indonesia asli dan syarat-syaratnya usia tidak ditawar lagi dan semua amandemen yang sudah berjalan sejak 2002 itu ya bisa digugurkan dengan kembali ke Undang-Undang 45 karena apa? Karena di situ mulai banyak abuse of power ya banyak penyimpangan seperti umur untuk calon wapres kemarin, kemudian calon gubernur atau calon wali kota, persyaratan. Nah itu kan harus dikembalikan lagi. Kalau enggak ya pilkada serentak kan bisa sangat tidak terkendali juga. Bisa memilih kabupaten 500 kabupaten kota itu bisa memilih pimpinan daerah yang salah, yang tidak tepat lagi gitu. Nah itu Pak Restu ya, jadi
Itu kekhawatiran saya. Sementara sejalan dengan itu semua ya, akibat kebijakan-kebijakan yang sudah out of control ya dari pemerintah, ya dalam ini presiden yang bertanggung jawab kan, misalnya kenaikan listrik, kenaikan tarif tol, kenaikan harga BBM, Pendidikan. ya biaya pendidikan, itu sudah betul-betul membuat rakyat itu daya belinya hancur, ya hancur lebih daripada 200%, dan itu kan sangat berbahaya gitu. Kalau daya beli masyarakat sudah hancur, artinya kondisi sosial ekonomi masyarakat itu hancur, ya betul-betul mereka ya sengsara gitu. Jadi mereka sudah masuk dalam kategori miskin, apalagi kalau dikaitkan dengan standar WHO. WHO kan sekarang $3 lebih kemiskinan, artinya kalau $3 lebih itu kan 50.000 lebih. Ya, sekarang 50.000 aja orang Indonesia ya di dalam menengah ke bawah nggak cukup untuk belanja keseharian. Iya. Ya, paling-paling beli sayur sama cabai rawit, sama garam, udah titik. Iya. Berasnya buat beras aja udah berapa sehari? Nah ini, Pak Met kan ini yang kadang sampai saat ini gitu beberapa tahun terakhir. Ini peran DPR juga Pak, gimana Pak responnya? Kan harusnya DPR itu bisa kritis juga. Pusat. DPR ya. Kalau bicara Tapi DPR pusat ya. ya. Jadi pusat. Ini seakan-akan jadi, kalau yang saya lihat, jadi seperti kerjasama nih antara DPR sama presiden itu seperti apalah itunya, teman. Saya ekstrim aja, hitam putih aja. Ya. Saya tidak berpikir ada kerjasama ya. Karena kalau itu bisa terbukti memang itu harus dihukum semuanya. Tapi paling tidak saat ini DPR tidak berfungsi, titik kita aja. Ya. DPR RI sudah tidak berfungsi karena mereka tadi kenyataannya bahwa sampai hari ini ya sikap-sikap inovatif, sikap-sikap kreatif dari seorang anggota DPR itu semua sudah dibunuh oleh ketua partai. Gitu, tidak ada lagi sikap kreativitas, sikap inovatif dari anggota DPR untuk misalnya menginspirasi adanya undang-undang tentang apa atau ini harus bagaimana. Mereka kan tidak diartikan akan harus melakukan tindakan-tindakan teknis di lapangan berhubungan dengan rakyat langsung, enggak. Ya, karena mereka tugasnya DPR kan hanya menyusun APBD. Seperti itu kan. APBN. APBN loh, bukan APBD, apalagi APBD desa tidak. Tapi kalau kebijakan misalnya, karena di dalam pembangunan untuk di level masyarakat, kalau membutuhkan biaya besar, memang itu harus ditarik menjadi program-program yang top down. Tapi kalau sebaik-baiknya pembangunan, yang bagus itu harus yang bottom up. Ya, bottom up juga nanti akan ada parameternya, ada ukurannya apa saja yang harus dipenuhi. Misalnya saja masalah kalau buat saya ya equity-nya bagaimana, pemerataan, capacity-nya bagaimana, ya kapasitas masyarakat terangkat nggak, empowerment-nya, ya, kemudian sustainability-nya, keberlangsungannya ada nggak? Ya, kalau sekarang masih terus aja dikasih BLT, bantuan langsung tunai, kemudian itu lagi yang pakai bungkusan itu yang pakai minyak segala macam, sembako model gitu ya. Dari sembako, ya nggak mandiri. Coba aja silakan sama anggota DPR semua itu. Kalau anak mereka disuapin terus, nggak mandiri lah. Tapi rakyat juga sepertinya beberapa itu terkesan menikmati juga Pak. Itu frustasi karena dia nggak punya uang. Begitu tidak punya uang, begitu ada terlihat orang bawa bingkisan untuk dibagikan, ya pasti mereka antusias. Tapi setelah itu, setelah 2 hari setelah barang-barang itu habis, mau ngomong apa? Oke, gini Pak, saya coba alih pertanyaan lain. Ini semenjak 2014 nih, Presiden Jokowi dilantik jadi presiden. Sampai sekarang mau berakhir lah 10 tahun ya Pak. Penilaiannya gimana sih menurut Pak Mehmet Hamdan? Gagal. Dari 1 sampai 100 berapa nilainya? Gak ada.
saya mungkin tidak akan lebih dari angka 20. 20. Tapi kan berarti agak gagal juga kalau ada nilai 20, Pak. Ada keberhasilan memang harus objektif kita juga. Kebijakan dia yang benar ada gitu. Tapi yang 80-nya itu nggak karu-karuan. Contohnya? Ya itu kenaikan harga BBM aja kok berkali-kali meningkat. Beras katanya tidak ada impor. Kemudian katanya akan ada kesempatan kerja. Kalau menurut hukum perburuhan atau tenaga kerja saat ini, bahwa dagang cilok atau jadi supir ojek itu bukan pekerjaan. Itu hanya kerja kerja kebetulan aja karena nggak ada lagi. Seharusnya mereka kan punya profesi. Seharusnya mereka tidak eksodus dari daerah pedesaan ke perkotaan. 65% penduduk sekarang ada di perkotaan. Daerah pertanian di daerah agraris itu ditinggalkan. Yang ada itu hanya orang-orang tua petani. Itu pun mereka bukan petani, tapi buruh tani. Karena tanah-tanah udah dibeli oleh Cina, apalagi dulu zaman Soekarno masih mending. Cina nggak boleh punya tanah di kecamatan. Sekarang merajalela, bahkan beratus juta hektar kalau akumulasi. Nah itu yang menurut saya pemerintahan Jokowi itu in all cost fail, gagal ya. Jadi tadi menarik. Jadi nilai Presiden Jokowi di mata Pak Mehmet Hamdan itu dari 1 sampai 100 itu 20 ya Pak. Dan 80-nya itu gagal. Menarik itu. Iya. Nah ini Pak. Itu kan maksimum ya? Maksimum ya, oke. Ini kan kita tinggal berapa nih? Sebulan lagi lah. Mungkin sebulan atau 2 bulan kurang tuh Pak Jokowi itu kan. Langsung nih ke pemerintahan Prabowo. Kira-kira apa yang harus dibenahi oleh Presiden terpilih nanti Pak? Dengan kondisi sekarang kan kita lihat utang sendiri Pak. Nah, apa nih yang harus Prabowo perbaiki di awal menurut Pak Mehmet Hamdan, Pak? Saya kira Prabowo harus benar-benar pada awal dia duduk jadi presiden setelah dia dilantik ya, ditetapkan oleh satu surat saja dari MPR, ditetapkan dia jadi presiden. Dia harus betul-betul membaca APBN. Apa yang terjadi di dalam APBN sekarang? Ya, misalnya saja. Mengapa untuk IKN harus masuk di APBN sekarang? Ya, itu berat juga Pak. Ya, itu kan bukan persoalan gampang. Mengapa kok sekarang APBN harus menanggung biaya pembangunan bahkan dan juga operasional dari kereta cepat? Dulu kan nggak ada itu. Bahkan masyarakat pada dasarnya tidak setuju. Dibangun kereta secepat itu. Saya pribadi ini ya, saya melihat kereta api cepat itu memang perlu, tapi tidak saat itu. Karena saya sendiri mempunyai praduga yang kuat bahwa APBN tidak cukup untuk itu. Kalau itu diserahkan kepada swasta, ya mereka kan swasta untuk naik itu kan harus bayar tiket. Dan kalau bayar tiket, mereka itu kan oleh pengusaha itu kan akan diperhitungkan dengan total cost yang diperlukan yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kereta api itu. Ya mereka harus menghitung BEP, break even point, ya. Ya kalau break even point 70 tahun ya nggak karu-karuan lah. Mana-mana juga. Break even point itu ya mungkin 5-10 tahun. Untuk pembangunan yang memerlukan huge proyek yang dananya sangat besar, mungkin sampai 15 tahun itu masih logik gitu. Tapi kalau sampai 60-70 tahun itu udah idiot, goblok menurut saya. Baik, gini Pak, ini kita berandai-andai coba pertanyaannya agak kita yang santai dulu Pak. Katakanlah yang jadi presiden nanti itu Pak Mehmet Hamdan Pak. Pak Mehmet Hamdan yang jadi presiden kemarin ikut pemilu bla bla bla. Ya kan program-program ada yang ingin dilanjutkan. Ini harus ini. Contohnya IKN ya. Apakah akan dilanjutkan Pak program-program yang presiden sebelumnya Pak? Tentunya penggantian presiden itu
tidak otomatis kegiatan APBN itu berhenti, enggak. Iya. Karena pemerintahan dan pembangunan yang rutin terutama itu harus berjalan. Tapi sebagai presiden yang baru, kalau saya misalnya jadi presiden, saya minta waktu dong 3 bulan, 6 bulan, Iya. tapi tidak boleh setahun maksimum mempelajari itu semua. Iya. Mana dalam APBN yang bersalah, mana yang salahnya besar, tapi udahlah. Kita jangan bicara abu-abu. Hitam putih aja. Yang salah dan tidak salah. Iya. Yang tidak salah terusin, yang salah pending. Direview. Apa perlu diteruskan atau enggak? Ya, kalau perlu dalam waktu 6 bulan itu, ya paling lambat 9 bulan mungkin, itu review dengan yang bersangkutan. Iya. Bahwa ini nggak bisa. You harus out. You boleh bawa itu bangkai-bangkai kereta, bangkai-bangkai rel kereta. Malaysia kan berani begitu. Ya, kalau saya begitu. Jadi yang perlu adalah nanti ada sebuah kajian. Tentunya level nasional, tidak mungkin dilakukan sendirilah. Buat apa ada Bappenas, buat apa ada yang lain-lain. Ya, kalau itu tidak melakukan tugas untuk memberikan saran kepada presiden. Ya, termasuk nanti kalau Prabowo jadi presiden terutama. Nah, dia harus bisa membaca itu semua. Belum tentu harus diturut semua. Ya. Tapi belum tentu harus ditolak semua. Tapi betul-betul harus ada klarifikasi, ya. Mana kegiatan APBN yang memang ini harus, ya. Seperti misalnya gaji guru itu kan tidak boleh dihentikan. Tapi kalau subsidi untuk kereta cepat tidak mustahil harus dihentikan, bahkan. Benar gitu, Pak. Kan tadi apa, Pak? Kita balik ke soal-soal yang sekarang. Kemarin kita lihat mahasiswa tetap seperti tuntutan aksi, demo dan kira-kira nih Pak, sebelum pelantikan ada hal-hal menarik gak Pak? Katakanlah kita tidak tahu, dulu kan Pak Harto juga beberapa waktu setelah dilantik tiba-tiba diberhentikan juga. Ada kemungkinan nggak Pak melihat kondisi seperti ini Pak? Probability itu sangat mungkin. Ya, probability-nya sangat mungkin. Iya. Tergantung daripada kekuatan massa ini terkoordinasi enggak, atau mampu terbangun, karenanya terbangun koordinasi untuk menjadi sebuah aksi yang lebih besar. Mungkin saja itu terjadi. Kalau rakyat sudah sangat marah, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat yang sangat marah? Nah, ini persoalannya. Sisi lain, kita harus akui bahwa Jokowi juga akan bertahan diri untuk tetap memegang jabatannya sampai akhir masa jabatan yang telah ditentukan. Karena dengan prosedur seperti itu, dengan protokol seperti itu, dia tetap akan mempunyai hak kepresidenan daripada seseorang warga negara. Ya. Kan kalau kita lihat secara gampang, ini sebenarnya Jokowi melakukan kegagalan sampai 80% itu hanya gara-gara selembar kertas yang ditandatangan oleh ketua MPR. Hanya gara-gara itu. Coba kalau itu nggak diteken. Ya. Ini Pak, kan tadi kayaknya belum unek-unek, belum keluar semua nih, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke kabinet kemarin lah Pak Jokowi Pak. Silakan Pak. Ya. Unek-unek kan banyak nih yang sekarang, yang tadi cuman kulitnya lah. Nah, sekarang tinggal kulitnya juga nggak kulit bener gitu. Sebagian dagingnya udah ada. Ya, memang kita sangat menyayangkan tuh serang aja mengapa PKS itu kok saat-saat terakhir dia harus berbelok, harus gabung maksudnya. Harus out dari posisinya, ya. Dan ternyata gabung. Ya kalau hanya karena komitmen dengan misalnya presiden yang akan dilantik untuk mendapatkan kursi menteri, kan nggak usah begitu. Kritik aja terus. Justru dengan kritik itu menteri harus masuk. Jangan harus masuk, tapi kritik harus hilang. Oh enggak, buat saya enggak. Ya, buat partai itu seharusnya
kritik itu harus jalan terus. Bahwa ini menteri juga harus bisa masuk, itu sebagai responsibility-nya, sebagai tanggung jawab. Saya mengkritisi ini adalah salah, makanya saya ajukan orang ini untuk jadi menteri ini biar selesai. Saya kira itu kan prinsip manajemen yang menurut saya ya biasa aja, menurut saya tidak luar biasa. Jangan hanya karena ingin mendapat jatah kursi menteri, kemudian dia berhenti mengkritik. Wah, itu mah buat saya itu ya sama aja dengan DPR yang lain. Ya, dengan DPR yang lain, apa istilahnya itu, sakit jiwa atau apa tuh? Tapi mungkin ada pertimbangan lain gitu Pak. Biasanya apa Pak? Kira-kira Pak? Menurut pengalaman saya Bapak nggak mau berandai-andai soalnya. Itu urusan partai sepenuhnya. Tapi kita yang melihat dari luar, no way. Itu betul-betul sebuah tindakan yang apa namanya, yang sadis melukai rakyat loh. Sadis melukai rakyat. Coba aja lihat sekarang nanti di pilkada suara PKS turun kok. Pandangan Pak Ahmed ya. Ya. Nah gini Pak, menarik karena tadi bahas pilkada Pak. Nah sekarang kan kita lihat media sosial tuh, di medsos Pak, ada gerakan coblos semua, kotak kosong, golput. Gimana Pak melihat reaksi yang sekarang mulai bermunculan Pak? Ya, saya tidak tidak ingin melepaskan diri daripada plus dan minus. Ya, plusnya ada, minusnya ada. Ya, kalau tidak dicoblos, itu suara pemilihan yang polos itu bisa dimanipulasi oleh pengurus KPU untuk dia coblos lagi tuh. Ya, tapi kalau dicoblos semua, itu artinya si pencoblos semua itu nggak punya sikap. Ya, mengapa dia tidak coblos aja misalnya partainya? Nah kalau nggak dicoblos ya bolehlah, nggak coblos 2 biji aja udah nggak sah. Nggak usah emosional begitu. Oke. Nah baik, menarik juga nih pilkada, jadi pengen bahas Jawa Barat nggak apa-apa Pak? Boleh. Berhubungan beliau tokoh Sunda Jawa Barat, melihat peta nih Pak di Jawa Barat Pak, sekarang kan ada beberapa calon tuh, Pak Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, Pak Deddy dan Pak Erwan ya dari Demokrat, terus ada Pak JJ dan Ronald dari PDI. Gimana Pak melihat peta Jawa Barat Pak saat ini Pak? Ya. Kan Kang Emil udah pasti kan, dia udah di Jakarta Pak. Betul. Jadi kita lihat dulu ya, apa sih gubernur itu? Gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Kalau disebut pemerintah itu pusat. Untuk tugas-tugas pemerintah di daerah. Misalnya urusan luar negeri, urusan keagamaan, urusan perhubungan. Itu intinya 3. Jadi yang lainnya itu urusan bupati wali kota. Jadi gubernur itu tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu malah camat kok, kepala desa. Silakan aja KTP ditandatangan siapa? Tandatangan camat. Yang memprosesnya habis-habisan siapa? Kepala desa. Wali kota nggak tahu kok. Apalagi gubernur jauh. Gubernur itu tugasnya di daerah hanya satu menurut saya, mengkoordinasikan semua bupati dan wali kota di daerahnya agar supaya terjadi sebuah pelaksanaan pemerintahan yang tenang, yang aman, yang stabil. Itu aja. Ya, supaya bagaimana misalnya ketahanan pangan, beras. Menurut saya, kalau gubernur itu tolol kalau dia harus memikirkan produktivitas sawah. Itu kasih aja ke bupati wali kota tanggung jawab. Kasih lu target berapa per tahun. Nggak tercapai, kasih dia sanksi. Itu aja. Jadi jangan terus gubernur itu bicara soal bagaimana nanam padi misalnya, atau bagaimana
menaikkan atau bagaimana menanam wortel, singkong. ya. Petani juga udah pinter soal begituan. Petani itu lebih pintar daripada insinyur dan profesor mungkin. Iya. Karena dia empirik. Iya. Dia mendapatkan pengalaman yang selalu berputar. Iya. Yang dokter-dokter insinyur itu kan kebanyakan mereka hanya dapat di ruang kelas, hanya mendapat punya rumus saja. Kalau untuk menanam sebuah komoditi, tanahnya harus bagus, pH-nya harus benar berapa. Oke. Berarti kira-kira yang cocok nih untuk figur seperti apa yang pas untuk di Jawa Barat, Pak? Kriterianya aja, Pak. Saya kira saya sebenarnya tidak ingin menyebut nama, Iya. Tapi kriterianya aja lah. ya. Tapi ketika Susi menjadi Oh. Menteri Kemaritiman, dia berani menghukum pelanggar-pelanggar perilaku di lautan, itu luar biasa. Tapi sayang Bu Susinya belum ada kesempatan, Pak. Ya, makanya saya berani sebut kalau Ibu Susi, Iya. ya, karena tidak maju. Kalau yang lain terus terang aja lah, ya, yang lain itu bagus, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang bagusnya itu adalah ada orang-orang yang berprestasi di bidang, artinya profesional. Iya, Profesional. Ada juga yang berpengalaman di pemerintahan, ya. Tapi tidak semua itu kemudian akan cocok untuk menjadi gubernur, karena gubernur tugasnya tadi itu. Betul. Pada dasarnya dia hanya kepanjangan tangan pemerintah dan mengkoordinasikan bupati dan wali kota. Jawa Barat ada 27 gubernur, bupati dan wali kota. Mampu nggak dia itu? Ya. Misalnya Jawa Barat sebenarnya tidak punya alat pengendali kabupaten dan kota karena dia tidak punya tata ruang Jawa Barat. Demikian juga bupati wali kota tidak semua mempunyai rencana ruang teknis masing-masing. Ini yang tidak bisa akhirnya langkah-langkah bupati dan wali kota itu yang berdampingan, terutama itu tidak bisa disinergikan malah kan. Jangan disinergikan, dikoordinasikan aja susah. Nah ini tugas gubernur, mengkoordinasikan, mensinergikan langkah-langkah bupati dan wali kota agar supaya terbangun Jawa Barat yang nyaman, ya. Yang keduanya, bagaimanapun juga penduduk Jawa Barat ini kan sekarang 53 juta orang. Itu mungkin 80%-nya itu muslim. Orang muslim, meskipun dia itu migrasiin. Orang muslim. Ya saya kira sangat relevan lah, sangat pantas kalau Jawa Barat dipimpin oleh seorang muslim yang taat. Siapa orangnya? Terserah. Tapi jangan orang yang kita bukan ras ya, bukan ras. Tapi ini logika. Kalau muslim dipimpin muslim pasti akan lebih cepat. Akan lebih cepat bersinerginya gitu ya. Karena mereka tahu apa yang diinginkan misalnya oleh orang muslim, apa yang diharuskan untuk orang muslim. Jadi kalau orang Jawa Barat dipimpin oleh orang yang non muslim atau bahkan yang tidak islami, hati-hati. Ada potensi konfliknya tinggi. Potensi konfliknya tinggi, ya. Istilahnya itu potential dangers. Ya, potential dangers. Saya belum bisa sebut nama karena belum ada pengumuman dari KPU-nya siapa saja wakil gubernur atau calon gubernur, calon wakilnya itu. Udah ada calon-calon. Betul, tapi belum ada nomor, belum masuk ke pemilihan. Nah, gini Pak, menarik nih sebelum ke terakhir karena disinggung Gubernur Jabar gitu atau gubernur tugasnya gini-gini. Nah kemarin periode Kang Emil Pak selama memimpin Jawa Barat gimana itu nilainya Pak? Saya melihat yang namanya Ridwan Kamil atau Kang Emil itu sebagai politisi, karena gubernur itu kan politisi, dia juga tidak berhasil. Dia lebih muncul lebih baik sebagai urban designer, seperti bikin model masjid di laut, bukan di laut, itu ya. Di apa? Gede Bage. Iya, Al-Jabar. Ya.
Dia bikin nggak sih Jawa Barat ini ada 27 provinsi dan kabupaten, dan kota dan kabupaten. Iya. Dia kan harus adil bikin masjid senilai itu di tahun 27. Nggak ada itu, saya tidak ada. Kalaupun disebutkan sekarang itu sudah saya siapkan, buat saya itu adalah justifikasi. Itu hanya mencari alasan pembenaran aja. Oke, menarik ini diskusinya, ngobrolnya juga menarik dari presiden sampai ke pilkada. Ini Pak, mungkin ini terakhir aja ya Pak. Siapa tahu nih ada pesan yang disampaikan Pak ke masyarakat, ke aktivis yang sekarang ya masih sedang bersuara Pak, menyuarakan yang tidak pas lah dengan kebijakan, dengan apapun Pak. Atau unek-unek lainnya yang disampaikan Pak, silakan Pak. Ya, saya kira kalau buat saya Hmm. ya, sikap kritis terhadap pemerintah itu Hmm. jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan kalau buat saya bersikap kritis itu tidak bisa dijual belikan. Hmm. Ya. Jangan kemudian karena saya kritis terus saya ditawarin kegiatan atau proyek, kemudian saya mau, oh no, sorry saya. Hmm. Jadi kalau kritik mah terus, sikap kritis mah terus aja lah, Iya. ya. Apalagi partai kan tuh harus ada sikap, ya. Jangan terhambat di dalam anekdot yang selama ini terjadi. Hmm. Yang ada di partai itu hanya kepentingan gitu. Hmm. Coba lepaskan itu. Oke. Tidak seluruhnya dilepaskan mungkin. Hmm. Tapi ketika satu sikap itu muncul, nah kepentingan kan tidak otomatis hilang. Hmm. Dan itu akan berarti bahwa dengan sikap itu dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan kritis. Mana sih tindakan pemerintahnya baik kota, kabupaten ataupun tingkat provinsi bahkan tingkat nasional yang benar atau tidak. Jadi saya sudah sampaikan bahwa daya beli masyarakat sekarang sudah turun, sudah rendah sekali. Bahkan hampir 200%, sudah lebih dari 200%, maaf. Ya, untuk bayar listrik aja rumah di di komplek RSS itu 900 sampai 1 juta mereka harus keluarkan untuk listrik. Berapa sih penghasilan mereka? Belum untuk BPJS. Karena sudah sangat umum sekarang, ada HP buat internet berapa? Ya, belum beli pulsanya. Ongkos anak sekolah. Nah, belum anak-anak sekolah nih bentar lagi. Mending kalau nanti makan siang gratisnya ada Pak. Makan siang gratis juga buat saya belum tentu benar. Masa diurus sama Kodim? Janganlah. Nanti itu kita bahas di selanjutnya Pak. Siap. Nah, jadi menarik nih obrolan dari Pak Tambahan tadi dari nilai Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil, pilkada. Ini yang sebetulnya saya pinginnya tuh semuanya bersuara juga nih. Jangan takut ya Pak. Selama kita bicara dan yakin itu benar, kemukakan saja. Why not ya Pak? Why not? Jangan sampai jangan takut akan ada intimidasi, itu urusan nanti lah belakangan. Yang jelas selama kita berani bicara, ungkapkan saja. Kalau ya, Pak? Sikap kritis itu hilang karena intimidasi, artinya dia tidak punya sikap. Itu aja kalau buat saya. Oke, itulah pesan seorang sesepuh Jawa Barat yang masih tersisa kalau bagi saya. Baik Pak Mehmet, mengingat durasi ini udah setengah jam lebih juga, mungkin Pak Mehmet ada kesibukan lain. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan unek-unek yang lain, tapi mudah-mudahan nanti nggak ada unek-unek Pak. Moga Indonesianya jadi lebih baik lagi lah nantinya. Ya mungkin karena latar belakang pendidikan saya. Iya. Ya, latar belakang pendidikan saya itu adalah manajemen pembangunan. Jadi kalau melihat orang membangun itu saya terus terang aja. Dan tiba-tiba datang aja. Wah ini sebelah sini salah. Sebelah sini salah. Ya. Sebelah sini harus diperbaiki. Ya. Yang ini udah benar misalnya. Berarti IKN salah benar Pak? Nanti dijawab nanti aja. Biar bersambung ya Pak. Baik kalau gitu. Kalau tapi ini pribadi. Oke, mau langsung dijawab? Ya. Jawab aja. Oke, boleh. Gimana IKN? IKN itu keputusan yang sangat emosional. Berarti hasilnya sekarang? Emosional. Karena Okay. kalau komputer dulu kan ada gigo. Garbage in, garbage out. Masuknya sampah, keluarnya sampah udah. Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Mehmet
nanti bisa panjang lagi. Nanti kita akan bahas lagi di topik-topik yang lain. Yes. Bahkan nanti kita ngobrol lagi. Mungkin seminggu sudah Pak Prabowo dilantik, kita ngobrol lagi ya Pak. Siap. Siap. Lalu itu Pak Met, terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu, jaga Oke. kondisi. Semoga dijauhkan dari segala cobaan atau penyakit-penyakit lah. Dan sehat terus Pak Met. Sampai itu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.